Perkenalkan, nama saya Anggar Herlambang. Saya dari Prodi Informatika, Universitas Kristen Duta Wacana. Ini adalah proyek pengukur suhu. Eh, jadi rangkaian ini dapat mengukur suhu di sekitar rangkaian. Cara kerjanya setelah tombolnya ditekan, tombol yang hijau ditekan, eh, lampu akan menyala. Lampu eh, kuning ini menunjukkan bahwa suhu aman atau level 1. Suhunya di bawah 35 derajat. Kemudian jika suhunya masuk ke level 2 atau siaga, suhu akan berarti suhu sudah masuk di antara 35 sampai 50 derajat. Kemudian yang terakhir LED merah yang menandakan level 3 atau darurat, suhunya sudah mencapai di atas 50 derajat. Sensor suhu ini akan mendeteksi suhu di sekitar sensor dan menampilkannya pada serial monitor pada Arduino IDE ini. Seperti ini. Suhunya akan tertampil, jadi suhu di sekitar sensor DHT11 ini sekitar 30,40 derajat. Kemudian kalau kita tekan tombolnya dia akan mati. State-nya berubah menjadi 0. Kalau kita tekan lagi dia akan mendeteksi kembali. Kemudian untuk sumber listriknya untuk menyalakan rangkaian tersebut atau rangkaian ini itu berasal dari kabel USB yang terhubung langsung ke laptop maupun PC sekaligus. Kabel USB ini digunakan untuk menyalurkan source code yang kita tulis. Untuk rangkaiannya 3 buah lampu ini. Untuk yang minusnya kita hubungkan ke project board sisi kanan ya. Kalau dari arah sini ke arah seperti saya dari kanan ini ada yang minus, jadi semua lampu, semua minus untuk lampunya kita tancapkan ke minus pada project board. Kemudian untuk sensornya sendiri terdiri dari 3 rangkaian, ada 3 colokan. Jadi ada ground, kemudian ada ground, kemudian data, yang tengah data, kemudian yang paling kiri sendiri ini yang kuning adalah VCC. VCC ini nanti akan kita hubungkan ke plus, kemudian yang ground akan kita hubungkan ke minus, dan yang data ini dia akan kita hubungkan ke GPIO yang berada pada ESP32 yang berguna untuk mengirimkan data suhu tadi. Untuk bagian plus lampu sendiri juga kita hubungkan ke GPIO. Ini bisa GPIO mana saja. Kemudian untuk yang plus sini ini kita hubungkan ke ESP32 yang 3,3 volt. Jadi seperti ini. Ini plusnya kita hubungkan ke 3,3 volt sebagai pembeda tegangan, beda potensial kepada perangkat yang dipakai. GPIO di sini GPIO itu berfungsi sebagai pengalir data atau tegangan listrik yang bisa digunakan untuk input atau output.
Input outputnya bisa berupa data atau tegangan. Kemudian untuk DHT 11-nya sendiri, ini kotak biru ini adalah sensor sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitarnya. Kemudian untuk source code-nya, source code di sini kita include dulu ya, include DHT dulu. Kemudian kita membuat variabel baru konstanta integer, dimana ini adalah nomor GPIO-nya. Untuk GPIO-nya bisa dilihat di sini. Jadi misalkan ini pin merah 25. Pin merah 25 itu karena pada rangkaian saya tancapkan di sini ya. Saya hubungkan di sini. Jadi masuknya 25. Kemudian yang pin kuning itu 26 karena saya hubungkan di sini. Kemudian yang pin hijau ini 23 karena saya hubungkan di sini di dekat ground di sini ya. Di dekat ground sini. Kemudian pin DHT-nya sama ya, 4 sama kayak tadi konsepnya. Saya masukkan di sini pin DHT-nya. Kemudian untuk pin button-nya saya masukkan ke GPIO 33. Pin button itu yang ini, yang orange. Saya masukkan ke 33. Itu untuk minusnya dia. Kemudian untuk arus minusnya dia memakai resistor, sedangkan plusnya dia langsung dihubungkan ke plus yang tadi, yang pinggir sendiri. Kemudian ini kita mendefinisikan DHT yang kita pakai, DHT 11. Kita deskripsikan. Kemudian kita buat button state-nya 0. Ini masih mati ya, buat mematikannya kita buat 0. Kemudian ada void setup. Di sini kita delay pertama kali nyala, ada delay 5 detik. Kemudian serial begin ini kita gunakan untuk serial monitornya. Di sini ya, serial untuk kita gunakan di sini. Kemudian serial println ini untuk menyalakan pertama kali, nanti ada tulisan di atas 11 test. Ini ada pin mode, pin buttonnya sebagai input, jadi dia nanti menginputkan state-nya. Kemudian pin hijau lampunya, ini nanti dia akan output warna ya, jadi output nyala. Kemudian DHT-nya begin mulai. Kemudian ini ada looping. Di sini kita beri delay 1000 milis atau 1 detik. Jadi setiap 1 detik dia akan menampilkan atau mengukur suhu terbaru di sekitar. Kemudian button state sama dengan digital read pin button, dia akan membaca pin buttonnya ini 0 atau 1. Kemudian kita starting sini, float T sama dengan DHT.read temperature ini kita gunakan untuk membuat variabel T, di mana T tersebut adalah DHT read temperature yang mengukur suhu. Jadi ini biar DHT-nya itu mau mengukur suhu. Kemudian if T-nya ya, serial println gagal membaca suhu. Ini kalau mungkin kabelnya kurang benar, atau mungkin kita salah menancapkan yang membuat DHT-nya salah bekerja atau tidak bisa membaca. Itu nanti akan menampilkan peringatan tersebut. Kemudian ini if button state-nya high,
Jadi ini tadi kita set low dulu button state-nya, kemudian kalau button state-nya high, startingnya sama dengan bukan starting. Jadi di sini kita akan uh, memulai rangkaiannya kita atau menyalakan alatnya. Saat alatnya menyala, startingnya menjadi satu, yang tadinya 0 startingnya menjadi satu, atau yes atau true. Jika suhunya di bawah 35 derajat, pin hijau akan menyala dan kuning dan pin merahnya akan mati. Ini lampunya ya. Kemudian jika suhu di antara 35 derajat dan suhu di bawah 50 derajat, maka lampu hijau dan lampu kuningnya akan menyala. Ini masuk level 2 berarti. Dan yang terakhir, jika suhunya di atas 50 derajat, semua lampunya akan menyala atau masuk ke level 3. Dan yang terakhir di sini ini untuk menuliskan saja. Jadi dia saat mendeteksi nanti dia akan hanya menampilkan angkanya. Jadi untuk Celsiusnya kita tulis sendiri di sini. Dan yang terakhir ini else, jika dimatikan atau button state-nya menjadi low, nanti lampunya akan mati semua dan semua rangkaian programnya juga akan mati. Jadi seperti ini. Ini programnya masih mati low karena buttonnya tadi saya tekan. Kemudian kalau saya tekan lagi, lampunya akan menyala. Dia akan mulai mendeteksi dan state-nya ini berubah jadi satu. Dia akan mendeteksi suhunya sekitar, misal ini saya beri korek seperti ini, saya panaskan, nanti suhunya akan naik jika suhu sudah mencapai 35 derajat. Nanti lampu kuningnya akan menyala yang menandakan level 2. Suhu sudah mencapai 35 derajat, lampu kuningnya menyala. Sensor DHT-nya akan membaca secara perlahan. Oh maaf, suhunya tidak kelihatan seperti ini. Jadi seperti itu. uh,
Maaf, saya ganti ke lilin karena menggunakan korek tadi, koreknya mau habis, dan videonya saya percepat. Nah, ini sudah mencapai 50 derajat dan lampunya sudah menyala ya ketiga-tiganya. Kemudian untuk uh, mengembalikan suhunya, kita bisa menggunakan kipas angin. Kipas angin ini dapat kita gunakan seperti ini. Kalau suhunya sudah di bawah 50, nah dua lampunya akan mati. Lampu merahnya akan mati. Kemudian jika suhunya mencapai di bawah berapa tadi? Di bawah 35, lampu kuningnya akan mati. Seperti ini. Di bawah 35 lampunya mati, menandakan suhunya aman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.